Pemirsa, kita akan mengulas mengenai kondisi bencana di Sumatera dengan sejumlah narasumber, di antaranya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafii. Selamat malam Pak Syafii. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Top Issue, dan juga di studio telah hadir narasumber ahli Disaster Risk Reduction Center di RRC atau Pusat Pengurangan Resiko Bencana Universitas Indonesia, Bapak R. Hadianto Warjaman. Selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam Ibu Mbak Tri. Ya, Selamat malam Pak Marsikal Madya Muhammad Syafii. Baik. Terima kasih Pak Hadianto telah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Pak Hadianto. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai topik untuk malam hari ini, selanjutnya kita akan terhubung terlebih dahulu dengan rekan kami, Iqbal Himawan, yang saat ini sedang berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Iqbal, dari penelusuran yang Anda lakukan di lapangan, bagaimana sebetulnya situasi di Medan ataupun situasi Medan di lokasi Anda melaporkan saat ini? Menjadi pertanyaan tersendiri Fitri pada saat kita berbicara soal timing ataupun waktu, momentum. Ini sudah 6 hari pada saat bencana terjadi, artinya hampir sepekan. Namun ternyata masih ada warga, terutama di Desa Garoga, yang sampai saat ini masih terisolir. Dalam arti ini mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan seperti kebutuhan dasar, yakni bahan pangan ataupun kebutuhan dasar lainnya. Nah, kalau Desa Garoga sendiri ini memang terdiri dari 2 wilayah ya. Jadi mereka terbagi antara wilayah yang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kami tadi masuk melalui jalur Tapanuli Selatan. Nah, dari jalur Tapanuli Selatan bisa kami gambarkan bahwa situasinya menyerupai situasi pasca tsunami, karena rumah yang ada di sana semua sudah tersapu dengan banjir. Tempat-tempat ibadah, perkantoran, semua sudah tidak tampak, hanya menyerupai seperti hamparan gurun pasir dan juga batang-batang pohon yang berserak di sekitar Desa Garoga. Meski demikian, jalur untuk menuju ke arah Desa Garoga yang di wilayah Tapanuli Tengah itu sudah dibuka dengan menggunakan alat berat. Meski demikian, warga di situ tentu tidak bisa mendiami lagi rumah mereka karena selain hanyut sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi mereka mengungsi di posko pengungsian terdekat, yakni di posko pengungsian Batu Hula. Nah, sementara itu tadi jika saya berbicara tentang warga yang masih terisolasi, kami tadi menyeberang menuju ke Desa Garoga yang berada di wilayah Tapanuli Tengah. Nah, karena jalur itu masih putus sehingga warga harus menggunakan batang kayu atau harus meniti batang kayu. Kemudian untuk menuju ke desa tersebut masih harus meniti satu lagi jembatan sementara dari batang-batang kayu. Nah, ini cukup berbahaya. Tentu saja kami melihat beberapa kali warga terpeleset sehingga mereka harus dibantu untuk meniti meniti batang pohon yang menjadi jembatan tersebut. Nah, sementara itu dari laporan terkini kami langsung mendapatkan tadi berbincang langsung dengan Kepala Desa dari Garoga, Bapak Risman Rambe, menyatakan sejauh ini 30 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 20 lainnya masih dilaporkan hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Selain akses yang masih terisolasi, ini juga pasar, kantor semua juga sudah rata dengan tanah karena tersapu dengan longsor dan banyak warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan. Bahkan tadi kami pada saat menyeberang menuju ke wilayah Tapanuli Tengah, mereka mengaku belum mendapatkan beras-beras. Pada saat kami tanyakan itu sudah ada karung beras yang diantar, apakah sudah mendapatkan, mereka ada yang mengatakan kepada kami dan kami sempat rekam bahwa beras-beras tersebut ternyata tidak diberikan langsung tetapi dijual kembali. Tadi bahkan sempat menyebut angka ya, Rp460.000 untuk satu karung beras. Tentu ini perlu dikonfirmasi kembali apakah memang benar seperti itu, namun kami mendengar langsung kesaksian dari warga yang bercerita kepada kami pada saat kami melakukan peliputan di sana. Kemudian mata pencarian warga di sana, petani dan sawah mereka semua tersapu oleh longsor, otomatis mata pencarian mereka hilang. Padahal mereka belum sempat memanen sawah-sawah mereka. Dan sementara itu mereka yang bermata pencarian seperti yang setiap hari mengendari bentor itu juga kesulitan mendapatkan BBM. Mereka sempat mengaku bahwa untuk mendapatkan BBM pertama kali mereka harus menuju ke sebuah semacam SPBU dan mereka harus mengantri selama berjam-jam dalam kondisi lumpur selutut dan tidak boleh diwakilkan, sehingga mereka berdiri selama 12 jam. Semua harus dilakukan demi meneruskan penghidupan mereka. Nah,
batang-batang pohon yang kemarin juga sempat kita saksikan sendiri viral di media sosial masih berada di jembatan dan menutupi jalur sungai yang seharusnya bisa dialiri air. Namun karena tertutup oleh batang-batang pohon tersebut, akhirnya aliran itu menuju ke aliran lain dan membuat aliran baru yang akhirnya tadi digunakan warga untuk meniti jembatan darurat tersebut menuju ke wilayah yang Tapanuli Tengah. Nah, sementara itu pada saat kami menuju di Desa Garuga, Tapanuli Tengah, perekonomian terhenti, warung-warung tutup, pasar tidak lagi beroperasi, hanya terlihat 1-2 warga yang menjual hasil bumi mereka seperti jagung dan juga durian. Nah, oleh karena itu mereka berharap agar bantuan bisa segera sampai ke tangan mereka yang hingga saat ini membutuhkan, hanya bergantung pada bantuan yang masuk baik dari pemerintah maupun donatur, Fitri. Baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Desa Garuga, Tapanuli Selatan, dan kita akan kembali menyapa para narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya akan ke Pak Syafi'i terlebih dahulu. Pak Syafi'i, tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kemudian laporan langsung rekan-rekan dari lapangan, ada dari Aceh, ada dari kemudian Tapanuli Selatan, ada dari Sumatera Barat. Salah satunya masih ada kemudian warga yang terisolir, belum mendapatkan bantuan. Sebetulnya kondisi upaya search and rescue sampai sejauh ini ataupun sampai malam hari ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Bisa saya sampaikan gambaran umum pelaksanaan operasi SAR yang dikendalikan oleh Badan SAR Nasional, di mana Basarnas telah mengaktifkan 3 tempat SAR Mission Commander. Yang pertama ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Barat, dan juga yang ada di Sumatera Utara. Sampai dengan update jam 21.00 malam ini, saya sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan, bahwa jumlah masyarakat yang terevakuasi totalnya ada 34.091 personil. 539 orang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia, dan yang selamat 33.552. Kemudian dari laporan daftar personil yang masih dalam pencarian disampaikan ada 465. Kemudian terkait dengan operasi yang dilaksanakan itu sendiri, bahwa SAR Mission Commander di lokasi-lokasi yang sebenarnya masih terdampak, di mana di situ masih diperkirakan adanya korban-korban yang masih belum terevakuasi. Jadi Basarnas tidak akan mampu bisa melaksanakan operasi SAR sendiri. Perlu sinergitas kerjasama dari semua komponen, antara lain bahwa Basarnas sangat membutuhkan apabila ada informasi-informasi secara cepat, harapannya bisa tersampaikan ke kantor-kantor SAR yang terdekat atau di mana personil SAR yang sudah tersebar, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dengan lebih cepat. Mungkin itu sebenarnya yang kita harapkan. Baik, Pak Syafi'i, mengenai harapan juga diharapkan ini kan upaya penanganannya dapat dengan cepat, tepat, dan juga bisa diprioritaskan. Apakah kemudian ada prioritas operasi yang kemudian disesuaikan dengan medan di lokasi misalnya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara? Iya, betul, bahwa tentunya operasi yang dilaksanakan oleh tim Basarnas gabungan ini pasti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Salah satunya bahwa karena operasi ini dihadapkan dengan dampak bencana hidrometeorologi, di mana adanya banjir, kemudian ada arus, bahkan banjir bandang dalam bentuk lumpur yang membawa material-material dari hutan. Kemudian juga ada beberapa titik longsor, tentunya sarana prasarana dan juga personil yang dilibatkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan itu.
kita juga mengerahkan beberapa sarana prasarana baik perorangan oleh rescuer itu sendiri, kemudian kita juga mengerahkan pesawat-pesawat yang memungkinkan untuk menjangkau titik-titik yang sebenarnya masih tidak bisa dijangkau oleh sarana prasarana darat. Dan untuk pola operasinya sendiri tentunya tidak sama dengan pada saat Badan SAR Nasional atau tim SAR melaksanakan operasi di reruntuhan bangunan atau seperti yang baru saja minggu kemarin kita selesaikan operasi terhadap tanah longsor, baik itu di Cilacap maupun yang ada di Banjarnegara. Pada saat kita berhadapan dengan wilayah bencana akibat banjir yang terdampak, tentunya wilayahnya cukup luas. Begitu juga pada saat ada korban yang tergerus oleh aliran air dengan material lumpur, tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan juga tenaga yang dikeluarkan oleh tim SAR tentunya juga menjadi perhatian khusus dari kita-kita yang ada di Basarnas, di mana pada saat operasi pencarian terhadap orang hilang akibat bencana arus deras seperti itu, kita harus menyusuri sepanjang pantai, dan akan lebih menyulitkan lagi pada saat aliran itu berupa lumpur. Tentunya dimungkinkan bahwa korban-korban ini terjebak dalam di kedalaman dari lumpur-lumpur yang sekarang sudah mulai mengering, sehingga kebijakan yang diambil oleh Basarnas, kita menambah perkuatan. Hari ini kita kerahkan lagi satu kapal Ganesha dari Jakarta dengan membawa beberapa peralatan yang dibutuhkan di lapangan, termasuk juga kita menambah personil dengan jumlah 150, dan di dalamnya ada logistik-logistik khusus untuk pelaksanaan baik repatriasi ataupun yang lain. Demikian. Oke, baik. Kita masih akan terus membahas mengenai perkembangan dari upaya pencarian dan juga evakuasi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.